Hai, aku Hana Naurane Safia dari kelas 2 BPA. Perkenalkan, nama saya Maulana Adiputra dari kelas 11 BPA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabi Alfasyah, absen 21 dari kelas 11 BPA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aryano Febrianto, nomor absen 22. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Akhil Alauddin dari kelas 2 BPA, absen 25. Akhir-akhir ini kebakaran menjadi topik penting di kalangan masyarakat Indonesia. Kebakaran lahan dan hutan contohnya seperti di Gunung Bromo saat ini yang disebabkan karena kelalaian manusia. Kebakaran merupakan bencana yang umumnya lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan, bahkan berkemungkinan timbulnya korban jiwa. Data menunjukkan kejadian kebakaran yang menimpa bangunan, perumahan, atau pemukiman penduduk pada umumnya terbakar habis karena penggunaan bahan atau elemen yang mudah terbakar. Sedangkan pada bangunan gedung dan rangka beton masih meninggalkan sisa rangka fisik. Faktor dari terjadinya kebakaran karena manusia disengaja dengan pembakaran liar, balas dendam, dan lain-lain. Ataupun kelalaian bisa terjadi dengan lupa mematikan tungku pembakaran saat akan meninggalkan rumah. Kurangnya pengertian manusia dengan membuang rokok sembarangan, merokok di dekat tempat pengisian bahan bakar, dan merokok di tempat yang rentan mudah terbakar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah kebakaran di lingkungan rumah. Yang pertama, mematikan alat elektronik. Yang kedua, jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Yang ketiga, awasi penggunaan lilin. Yang keempat, jauhkan benda yang mudah terbakar. Yang kelima, jangan merokok di dalam rumah. Yang keenam, memeriksa kabel listrik rumah. Yang ketujuh, jangan membakar sampah di sekitar rumah. Pencegahan kebakaran. 1. Perhatikan instalasi listrik. Periksa secara berkala instalasi listrik di rumah. Apabila ada kabel rapuh, sambungan atau stop kontak yang aus atau tidak rapat, segera ganti dengan yang baru. 2. Periksa kondisi dapur. Periksa kondisi tungku masak, baik kompor minyak maupun kompor gas, selang tabung, dan lain-lain. Segera ganti apabila ada komponen yang rapuh atau bocor. 3. Tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar pada ruangan khusus. Bahan-bahan yang mudah terbakar tidak ditempatkan bercampur dengan bahan yang dapat menimbulkan reaksi kebakaran. Petunjuk penanggulangan saat kebakaran. Saat kebakaran di gedung perkantoran yang perlu diperhatikan adalah 1. Pelajari lokasi pintu darurat saat Anda berada dalam suatu ruangan. 2. Tata letak bel tanda bahaya kebakaran dan alat pemadam kebakaran serta selang air. Pecahkan kaca bel tanda bahaya yang paling dekat. 3. Gunakan alat pemadam atau selang air terdekat jika api masih dapat dikontrol. Namun jangan ambil resiko untuk diri Anda jika api tidak bisa dipadamkan. Tutup semua pintu dan segera tinggalkan ruangan atau gedung lewat tangga darurat. 4. Jika terdengar alarm, maka segera persiapkan diri untuk meninggalkan ruangan. Dan jika terdengar seruan dari pengeras suara, maka segera tinggalkan ruangan melalui pintu darurat terdekat. 5. Jangan buang waktu untuk mengawasi barang-barang. Selamatkan diri Anda terlebih dahulu. 6. Lewati tangga darurat dan jangan melalui lift. Jika Anda terjebak di ruangan, beritahu operator melalui telepon lokasi Anda. Segera basahi handuk atau kain, lalu letakkan di bawah pintu agar asap tidak masuk ke ruangan. Jika baju Anda terbakar, berhentilah sejenak dan berbaringlah. Tutup muka Anda dan berguling-guling perlahan untuk memastikannya. Jangan berlari sebab akan membesarkan api dengan adanya oksigen. Saat kebakaran di rumah atau dapur, yang perlu diperhatikan adalah pelajari situasi apakah kebakaran masih bisa ditangani sendiri atau tidak. Jika Anda memutuskan untuk menangani sendiri terlebih dahulu, ingat pada kasus kebakaran yang melibatkan minyak, jangan pernah menyiram api yang bersumber dari kebakaran minyak dengan air. Air selalu lebih berat dari minyak.
Air yang Anda siram tidak akan memadamkan api, malah membantu api membesar dan menyebar dengan cepat karena minyak selalu berada di atas air. Gunakan karung goni yang dibasahi merupakan alat yang efektif untuk memadamkan kebakaran dari minyak. Cara kerjanya sama dengan selimut api, yaitu mengisolasi api dari oksigen.